إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 4 keburukan dalam israf, berlebih-lebihan saat berwudu. Yang pertama israf sendiri, kemudian menghabiskan waktu, kemudian melawan syariat, yang terakhir melakukan yang dilarang. Ya, lebih dari 3 berarti terlarang. Nah, hukum asal ibadah adalah terlarang, kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Sementara contoh dari beliau hanya 3. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Beberapa ibadah kita boleh kurang dari Nabi SAW. Nabi salat malam 11 rakaat, kita kurang dari 11, boleh. Lebih tidak boleh. 12, 13, 15, 23, 30 haram. Kemudian waqad ra'ayna, ini pengalaman beliau. Mungkin kita kadang mengalami juga. Ini pengalaman beliau melihat orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berwudu. Takut tidak sah, takut kurang, takut tidak sempurna, takut tidak diterima, takut menyepelekan. Tapi ghibah tidak takut, makan makanan haram tidak takut, minum minuman haram tidak takut. Nah, inilah tipuan iblis. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak wajib, bahkan tidak sunnah, kemudian melanggar. Sebagaimana sebagian besar saudara-saudara kita berebut mencium Hajar Aswad, padahal tidak wajib. Kesempurnaan iya, tidak wajib. Apa yang dia lakukan? Sikut sana, sikut sini, berdesakan laki dan perempuan. Kenapa? Karena pakai rokyu. Saya belum tentu kesini lagi. Mungkin ini terakhir saya ke Masjidil Haram. Ya. Saya bukan orang kaya, saya kesini aja dibayarin orang, majikan saya. Kok nggak sampai mencium Hajar Aswad? Rugi. Apa itu? Apa itu? Wahyu apa rokyu? Rokyu. Rokyu. Rokyu seperti itu logika. Adapun dalil wahyu haram melakukan yang sunat, mustahab, mandub. Kalau dengan melakukan yang haram, gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, nggak dosa. Ini bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat. Maka umumnya ahlus sunnah, para salaf, apalagi hari ini ya, mungkin sebulan sekali umrah, setahun bisa beberapa kali, belum pernah mencium Hajar Aswad. Gitu. Kenapa? Karena tidak memaksakan diri. Beda dengan orang-orang awam yang nggak tahu dalil, pakainya ro'yu. Kapan lagi ini kesempatan terakhir nih? Kalau bukan ibadah, iya. Mumpung di Jogja nih, kemana yang terkenal nih, Malioboro misalnya, ya silakan aja, orang bukan ibadah. Masuk sudah sampai Jogja belum ke Malioboro misalnya, ya silakan aja, kan bukan ibadah, bukan ibadah makhluk. Nggak usah pakai dalil, pakai ro'yu silakan. Nah, ini dibawa ke ibadah. Mumpung di Mekah ini, bertahun-tahun saya tunggu kesempatan ini, belum tentu bisa kesini lagi. Maka dibela-belain, sikut sana, sikut sini, bersentuhan laki dan perempuan. Nah, ini dimanfaatkan oleh para joki istilahnya. Ya. Terjadilah keburukan berikutnya. Begitulah dosa, begitulah maksiat, menimbulkan dosa berikutnya. Coba keburukan dan dosa yang muncul dari riba, berapa banyak itu? Keburukan dan dosa yang muncul dari khamr, ada berapa itu? Ya. Kemaksiatan itu, dosa itu ketika dilakukan, apalagi mayoritas, maka akan memunculkan dosa berikutnya. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As adalah seorang sahabat yang dihasati, diiri oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah iri terhadap Abdullah bin Amr bin As. Tapi irinya di sini, hasadnya di sini tidak tercela, justru terpuji. Apa? Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak bisa menulis. Maka Abu Hurairah menghafal sabda-sabda Nabi cuman mengandalkan hafalan. Kalau Abdullah bin Amr bin As dengan tulisan kan lebih mudah, lebih aman dengan tulisan ya, dengan alat tulis yang sederhana tentunya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika melewati Sa'ad. Kalau disebut Sa'ad, bisa Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa Sa'ad bin Ubadah, ya, bisa Sa'ad bin Mu'ad. Ada beberapa Sa'ad. Tidak disebutkan di sini siapa. Dan ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Ya. Artinya mau Sa'ad bin Abi Waqqas, mau Sa'ad bin Ubadah, mau Sa'ad bin Mu'ad, ya nggak masalah. Beda dengan As-Suddi, ya. As-Suddi ketika haddatsani As-Suddi, ya. Siapa As-Suddi ini? As-Suddi ahlu sunnah apa As-Suddi syiah? Nah, ini bermasalah.
Karena kalau ahlu sunnah nggak masalah, kalau Syiah gimana? Oleh karena itu para ulama ketika mendengar periwayatan ada menyebut as-suddi, maka di sana as-suddi kabir am sogir gitu. As-suddi yang besar apa yang kecil? Yang besar maksudnya ahlu sunnah, yang kecil ahlul bid'ah, namanya sama. Cek. Beda dengan Sufyan, terutama Imam Syafi'i mengatakan haddatsana Sufyan. Tanda tanya, Sufyan siapa? Sufyan bin Uyainah apa Sufyan ats-Tsauri? Kan ada dua, tapi nggak masalah. Mau Sufyan bin Uyainah, mau Sufyan ats-Tsauri, nggak masalah. Kenapa? Sama-sama ahlus sunnah, sama-sama siqah, sama-sama ulama besar, sama-sama gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi ilat memang. Apa ilat itu bahasa kita penyakit, ya penyakit kan, tidak normal, tidak sehat. Tapi ghairu qadihah, bukan ilat yang menyebabkan kerusakan. Jadi ilat itu ada qadihah, ada ghairu qadihah. Wa huwa yatawadda, waktu itu saat sedang berwudu. Saat sedang berwudu, Rasul lewat. Faqal, Nabi bertanya, ma hadha sarafu ya Sa'ad? Kenapa berlebih-lebihan? Engkau berlebih-lebihan. Dengan nada tanya, ma hadha sarafu ya Sa'ad? Kenapa engkau wudu berlebihan? Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu manusia yang baik, manusia termulia, manusia yang dijamin surga, manusia yang dijamin ampun, dijamin ridho, tapi apa? Tapi butuh proses. Ini proses, ya. Insya Allah antum yang sudah ngaji lama, belasan tahun, puluhan tahun, nggak ada yang wudu berlebihan, kecuali yang belum ngaji, ya. Quran dibuka sekencang-kencangnya. Kalau yang paham sedikit, matikan dulu, ya kan? Ambil sedikit, matikan dulu. Sunnahnya kan begitu. Jadi air itu tidak mubazir. Ya. Ini ada manusia yang jauh lebih mulia dari kita, wudu berlebihan. Saat. Ya. Kenapa? Ya tadi butuh proses. Butuh proses. Bukan sahabat itu begitu baca syahadat masuk Islam langsung menjadi manusia mulia. Faham ini, faham itu, sempurna ilmunya. Ya enggak, butuh proses. Nah, di dalam proses itulah banyak kejadian-kejadian. Yang kejadian-kejadian itu dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah Rafidah untuk menghujat sahabat, mencaci maki sahabat, padahal itu proses. Saya pernah nonton di TV dulu, mungkin tahun 2001 atau 2 ya, tokoh Syiah di wawancarai. Walillahilham, sudah nggak ada sekarang. Ketika ditanya, betulkah Anda orang-orang Syiah ini hobi menghina, mencaci maki para sahabat? Dijawab oleh orang ini, enggak, siapa bilang? Kami tidak mencaci, tidak menghujat, tidak menghina sahabat. Kami cuman percaya dengan Al-Quran. Gitu. Masuk kami percaya dengan Al-Quran? Enggak boleh. Ya. Di mana? Di akhir surat Al-Jumu'ah. Di akhir surat Al-Jumu'ah disebutkan di situ bahwa
ketika Rasulullah khutbah Jumat, para sahabat keluar. Kenapa? Karena bertepatan dengan Rasul sedang khutbah Jumat, datang itu barang dagangan dari Syam. Mereka para sahabat keluar mengerumuni dagangan. Mungkin takut kehabisan. Tinggal kira-kira 8 orang. Ya. Ini kata siapa? Ini kata Al-Quran. Ini ayatnya. Ya. Maka disebutkan, ditegur dalam akhir surat Al-Jumu'ah itu. Nah, ini kan kami cuma percaya dengan Al-Quran. Memang sahabat seperti itu kelakuannya kan. Dia tidak tahu, dia tidak paham, atau mungkin pura-pura nggak paham bahwa itu proses, bahwa kejadian itu memang ada, betul, memang betul. Tapi itu proses menuju baik. Setelah turun akhir surat Al-Jumu'ah itu, bertaubat para sahabat, berhenti para sahabat. Ya. Ya kenapa nggak sekalian para sahabat kecanduan khamr? Kenapa nggak sekalian bilang begitu? Ya nggak masalah, orang itu belum dilarang. Luar biasa Abu Thalhah itu kalau minum khamr, Hamzah itu kalau mabuk luar biasa. Sudah Islam, sudah masuk Islam. Nah, ini salah satu proses ya. Jadi ada seorang sahabat bernama Sa'ad wudu dengan berlebih-lebihan airnya. Nabi bertanya, "Ma hadha sarafu ya Sa'ad?" Kenapa engkau berwudu berlebihan? Israf. Sa'ad balik bertanya, "Afil wudu'i saraf?" Ya Rasul, apakah wudu itu ada israfnya? Ada berlebihannya? Dijawab oleh Nabi, "Na'am, iya. Wa in kunta ala nahrin jar." Wudu itu tidak boleh berlebihan. Wudu itu airnya sedikit saja. Walaupun engkau berwudu di mana? Di air sungai yang deras. Ya, di air sungai yang deras. Di pegunungan, air sungai deras, bening, kita berwudu, tetap disunahkan ambil sedikit. Bukan kemudian cebur-cebur. Kalau mandi silahkan, kan bukan ibadah mahdoh. Kalau wudu ibadah mahdoh, maka diharuskan sedikit. Jangan berlebihan. Wa in kunta ala naharin jar. Walaupun engkau sedang berada di sungai yang mengalir deras, tetap disunahkan wudu sedikit-sedikit. Ya. Kalau pakai keran kan kita bisa matikan dulu. Nah, sungai kan tidak bisa. Ya sudah sekalian, jangan. Tetap kita ambil sedikit-sedikit. Ya. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa. Anaknya Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul, tidak disebutkan namanya siapa, anaknya Abdullah bin Mughaffal berdoa begini, Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, aku memohon kepada engkau surga firdaus. Wa as'alukal qasral abyad, dan aku memohon diberi istana putih. An yaminil jannah, di sebelah kanan surga. Idza dakhaltuha, ketika aku masuk
ketika aku masuk surga Firdaus, aku mohon sebelah kananku ada istana putih. Ya, mungkin bayangan dia. Ya. Faqala Abdullah ayahnya menasihati anaknya, salillahal jannah wa ta'awwadh bihi minan nar. Cukup, mintalah engkau kepada Allah surga dan berlindunglah dari neraka. Cukup. Ya Allah, aku minta surgamu ya Allah, selamatkan aku dari nerakamu ya Allah. Cukup. Nggak usah surga yang begini, nggak perlu. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Cukup seperti itu. Ya. Allah lebih tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kita nggak tahu apa-apa. Maka kadang kita merinci permintaan kita. Yang begini ya Allah, yang begini ya Allah, yang warna anu ya Allah, yang panjang sekian ya Allah, ya Allah. Padahal Allah tahu itu nggak baik. Yang baik itu yang begini, Allah Maha tahu. Kita nggak tahu kan? Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini baru menyampaikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun, di umat ini nanti akan muncul satu kaum, sekelompok orang. Sekarang mungkin banyak, bukan sekelompok. Bagaimana keadaan kaum ini? Ya'tadduna fid du'a wad tuhur. Mereka berlebih-lebihan dalam masalah dua hal. Apa dan apa? Berdoa dan bersuci. Berdoa dan membersihkan najis. Membersihkan diri dari najis, berlebih-lebihan. Ya. Tadi nginjek apa? Najis, begitu masuk sini ini najis. Seorang lagi yang diinjek najis semua. Ada sebagian saudara kita yang seperti itu. Bahkan hukum asal aja mereka nggak tahu. Hukum asal kita ini membawa najis apa tidak membawa najis? Tentu tidak membawa najis. Sampai ada bau, rasa, warna, kan gitu. Mereka kebalik. Hukum asal siapapun dari kita di luar itu bawa najis. Oleh karena itu, kalau mau masuk masjid, masjidnya dikasih air. Jadi nggak mungkin bisa masuk masjid kalau nggak lewat air itu. Mereka memakai hukum asal yang salah, bahwa siapapun dari kita pasti membawa najis. Oleh karena itu, ketika mau masuk masjid harus melewati air. Banyak di daerah-daerah, mungkin di Jakarta juga ada masjid yang kalau kita mau masuk masjid itu, melangkah ke masjid itu harus melewati air itu. Air genangan, cetek, mungkin sejengkal pula. Ini berangkat dari tidak memahami hukum asal. Yang benar, hukum asal kita semua ini suci, tidak najis. Seluruh benda di muka bumi ini suci, tidak najis. Kan banyak benda-benda yang tidak ada di zaman Nabi, cairan-cairan yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau hukum asal itu tidak suci, bingung kita. Ya. Cairan apa, cairan kimia apa misalnya, ini najis atau tidak, bingung kita. Yang tidak ada di zaman Nabi, kaca misalnya, aluminium misalnya, ini suci apa najis, bingung kita kalau nggak paham hukum asal. Walillahilham, kita diajari hukum asal, bahwa seluruh benda di muka bumi adalah hukum asalnya tidak najis. Jadi besi, aluminium, kaca, ini, itu semuanya suci,
tidak najis. Yang najis justru yang lama, yang di zaman Nabi sudah ada kotoran manusia, air kencing manusia, jangan bilang air kencing ya, air kencing manusia, kemudian darah haid, kemudian wadi, ya, bukan mani justru tidak najis. Kalau mani najis, tentu kita semua najis, karena kita semua dari air mani. Ya. Dan doa tadi, berlebihan dalam doa. Apa yang dimaksud? Terlalu rinci. Bukan bentar-bentar berdoa, bentar-bentar berdoa, bentar-bentar berdoa, bentar-bentar doa. Ini berlebihan. Betul? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Justru itu baik. Ketemu ini berdoa, ketemu ini berdoa, terus justru itu bagus. Yang dimaksud oleh hadis ini berlebihan dalam doa adalah terlalu apa tadi? Terlalu tafsil, terlalu rinci. Ya. Minta mobil saja sampai disebut tahunnya, mereknya, cc-nya, apalagi warnanya, ya. Allah Maha tahu. Sebetulnya kita nggak butuh, cuman kita pengen doang, maka susah. Ya. Saya banyak merepotkan orang, teman, tetangga, ya Allah, karena saya harus misalnya ke rumah sakit tiap pekan misalnya. Mohon berikan aku mobil ya Allah. Ya silakan, tidak perlu dirinci. Dan kalau berdoa jangan ada embel-embel kalau engkau berkenan ya Allah, jangan. Kalau engkau berkenan berikan aku mobil ya Allah. Kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa lah. Itu Allah nggak suka. Justru Allah suka kita itu merengek. Itu ada larangan dari Nabi kan, wa in syi'ta, jika engkau menghendaki, jika engkau berkenan ya Allah, berikanlah aku mobil, berikanlah aku motor. Tidak boleh, tidak boleh. Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk atasan, orang tua, mungkin seperti itu, bisa berkenan, bisa tidak. Allah Rabbul Alamin, maka Allah tidak suka kalau kita memohon kepada Allah pakai wa in syi'ta, jika engkau berkenan, jika engkau berkenan. Kemudian Ibnu Sauda mengatakan, Kanal Hasan, disebut Hasan, biasanya Hasan Basri. Kalau Hasan bin Ali biasanya disebut, ya, sama dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh, kalau para ulama menyebut Al-Hafidh, maka pasti yang dimaksud adalah siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, ya. Bukan Az-Zahabi, bukan Al-Iraqi. Walaupun Az-Zahabi juga Al-Hafidh, Al-Iraqi juga Al-Hafidh. Al-Hafidh sini bukan penghafal Al-Quran, bukan, ya. Kalau penghafal Al-Quran jutaan, ya.
Maksudnya penghafal Al-Quran dan ribuan hadis. Artinya ulama hadis. Kalau yang dimaksud adalah Az-Zahabi, tentu disebut Al-Hafidh Az-Zahabi. Kalau yang dimaksud Al-Iraqi adalah Al-Hafidh Al-Iraqi. Tapi kalau cuma disebut Al-Hafidh doang, maka yang dimaksud pasti Ibnu Hajar. Ya. Sama dengan Abdullah kan banyak sekali kan. Sahabat yang Abdullah kan banyak sekali. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As gitu. Tapi kalau disebut Abdullah saja, yang dimaksud pasti Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas, bukan yang lainnya. Nah, begitulah para ulama punya kaidah tersendiri, dan kaidah ini tidak boleh kita terjang karena sudah disepakati oleh para ulama. Yatawadda'u ahaduhum bikirbatin. Salah seorang dari mereka berwudu dengan satu kirbah. Satu kirbah mungkin kalau di kita ember besar gitu ya. Wudu doang satu ember besar. Wa yaghtasilu bimazadatin sabban. Lalu mandi, yang dimaksud mandi junub, mandi ibadah, bukan mandi senang-senang renang. Kali itu ya nggak ada pembahasan, silahkan saja ya. Ini mandi junub, mandi ibadah. Bimazadah, dengan satu mazadah. Mazadah itu biasanya ada di kiri kanan unta. Ada unta, kiri kanannya itu ada mazadah. Nah, itu biasanya diisi air ketika safar untuk persediaan. Berarti puluhan liter. Sobban wadalkan dalkan. Oh, cebur istilah kita ya. Mandi dengan cebur air banyak sekali. Ta'dziban li anfusihim wa khilafan li sunnati nabiyihim. Ini menyiksa diri sendiri dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini luar biasa kaum salaf dalam masalah ini, di mana kita sepertinya hari ini nggak ada perhatian. Ya, wudu, buka Quran, nggak ada masalah. Air banyak, ini sunnah. Kesampingkan ra'yu, air banyak, toren penuh, kas masjid banyak, bayar listrik buat air, nggak ada masalah. Ngapain sedikit-sedikit? Tidak bisa. Ini ibadah harus dengan dalil, tidak boleh dengan ra'yu. Kemudian Abul Wafa bin Aqil mengatakan, ajallu mahsulin 'indal uqala al-waqtu wa aqallu muta'abbadin bihi al-ma. Yang bagi al-uqala, orang yang berakal, itu yang dipanjangkan itu adalah waktu. Ketika beribadah yang dipanjangkan waktu, sholat lama, sholat sendiri ya, bukan jadi imam, baca Al-Quran lama gitu ya, zikir, wirid lama, nyantai, tenang. Nah, itu ahli ibadah seperti itu. Wa aqallu muta'abbidin bihi al-ma'. Yang paling sedikit apa? Air. Yang paling sedikit apa? Air. Setan menipu kita. Ada wudu luar biasa banyak, nggak selesai wudu. Sholatnya cepat sekali, zikirnya cepat sekali, tafakurnya nggak ada, tadaburnya nggak ada.
Para salaf mengikuti para sahabat pakai air sedikit, sholatnya lama, zikirnya lama, ibadahnya lama. Bayangkan Nabi itu, masih ingat sekali berdiri baca surat, bukan sholat wajib ini ya, bukan sholat 5 waktu, sekali berdiri beliau baca surat Al-Baqarah. Hudzaifah yang ikut dari belakang mengira paling Nabi akan membaca berapa? 100 ayat. Paling 100 ayat udah ruku. Ya. Ternyata sampai selesai. Dan ketika selesai tidak langsung ruku, ternyata dilanjut dengan An-Nisa, loncat ya. An-Nisa sampai selesai mundur apa? Ali Imran. 3 surat panjang dibaca sekaligus dalam sekali berdiri, baru ruku ya. Berapa jam? Dan Nabi membaca tidak pernah tidak memberikan hak kepada huruf. Artinya sinnya jelas, shotnya jelas, zai jelas, tidak ditarik-tarik, tidak apa istilah kita ngebut. Artinya bacaan beliau itu tartil. Berapa jam ya. Maka batil, dhaif dan jelas mengada-ada. Kalau ada orang mengatakan Utsman bin Affan dalam sekali malam itu, satu malam itu dalam sholatnya itu menghatamkan Al-Quran, ini jelas batil, ini jelas keliru, ini dusta ya. Nggak mungkin. Tanpa sholat saja Nabi tidak membolehkan Abdullah bin Amr bin As menghatamkan Al-Quran berapa? 1 hari, 24 jam istilah kita. Nabi tidak memperbolehkan, nggak boleh, nggak boleh. Atau tambah 2 hari, 3 hari. Nabi mengatakan seminggu. Seminggu itu sudah, sepekan itu sudah paling cepat. Kurang dari sepekan pasti ada huruf, ada ayat, ada surat yang tidak ditunaikan haknya, ada bacaan yang tidak benar, ada makhraj yang tidak pas ya. Maka tidak ada ulama salaf itu mentarget ya, ini 1 malam 30 juz Ramadan ini ya, berarti akhir Ramadan khatam 30 juz. Dibikin aturan seperti ini, kira-kira sunnah apa bid'ah? Jelas bid'ah, jelas bid'ah. Terserah imamnya, terserah imamnya mau berapa juz, terserah dia. Tidak boleh ada patokan seperti itu ya. Apalagi dibikin kebanggaan, diumumkan sana kemari ya. Tidak boleh seperti itu. Ibadah tidak boleh hanya dengan semangat, harus dengan ilmu. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.